Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli darrah alfa marrah, amma ba'du. Pertama-tama yang ulun hormati, ulun muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua, juga khususnya para hadirin, hadirat yang hadir kembali di malam minggu Majelis Taklim Berkat Jaya Abah Mama. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah berikan kepada kita semuanya hati yang bersih, hati yang selamat, dan menghadap Allah. Datang kita menghadap Allah di hari kiamat dengan membawa hati yang bersih dan selamat, dijadikan orang yang beriman, anak turunan kita beriman, soleh, solehah, amin ya rabbal alamin. Masih kita menyambung pengajian kita setengah bulan yang lalu tentang bab salat khusyuk, yaitu tentang pengertian masih khusyuk termasuk daripada bagian daripada syarat sahnya, syarat diterimanya salat. Makanya ada syair mengucapkan di dalam syair yang kita baca, orang-orang soleh itu baik hatinya. Kenapa mereka baik hatinya? Karena mereka lebih mengutamakan, menjaga, memelihara hati yang mana tempat Tuhan memandang. Jadi Tuhan tuh melihat kepada hati. Nya takutan hendak guring, takutan ada benci. Nya hendak guring, berjalan, nya takutan ada ria, nya takutan ada sombong. Sengaja dipeliharanya terus yang di dalam nih agar kada termasuk sifat-sifat yang kada baik. Itulah yang menyebabkan inya menjadi soleh dan tinggi derajat di sisi Tuhannya. Makanya orang-orang soleh baik hatinya. Orang soleh pasti baik hatinya. Mudah-mudahan kita baik hati jadi orang yang soleh berataan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita menyambung khusyuk itu kemarin kan kita bahas ada 4. Pertama, tenangnya tubuh. Kedua, tenangnya diri. Ketiga, tenangnya jiwa atau tenangnya hati. Ulun ulangi sedikit. Keempat, tenangnya dari sesuatu yang bukan milik kita, dari ujung rambut sampai ujung kuku kita. Setengah bulan yang lalu kita bahas pertama tenangnya tubuh. Waktu sembahyang, arti khusyuk yang pertama itu ialah tenangnya tubuh, kepala kada ke kanan, kada ke kiri, mata kada menyirit kanan, kada menyirit kiri. Sembahyang. Siapa datang? Siapa dihiga kada menyirit kanan, kada menyirit kiri. Nah, tubuh tenang dalam keadaan kondisi tenang. Kedua, tenangnya diri ialah mengetahui rukun-rukun dan syarat. Karena orang yang beribadah tanpa mengetahui rukun dan syarat, ia bingung ibadahnya umpat-umpatan orang. Pas orang tajun ke sumur, inya tajun juga ke sumur. Pas orang baik, inya umpat baik. Pas orang kada baik, inya umpat juga kada baik. Maka dengan mengetahui syarat dan rukun, maka tenanglah hati si tukang gawi tadi, diri si penggawi tadi, karena ia mengetahui apa yang akan ia gawi. Nah, yang ketiga, tenangnya hati atau tenangnya jiwa. Nah, setengah bulan yang lalu kita membahas sampai di sini. Pertama, dalam hati tadi, dalam tenangnya jiwa hati kita tadi. Kadada dalam sembahyang arti makna sombong.
memikirakan nang kada-kada, tak pikir usaha, tak pikir dagangan, tak pikir kabun, tak pikir ini, tak pikir itu, kadada. Lalu jerinya lagi, tidak ada tenangnya di dalam, tenangnya jiwa atau tenangnya hati itu ialah tidak ada di dalam hatinya dalam melaksanakan ibadahnya tadi dikarenakan riya. Ada. Makanya riya itu cirinya 4. Bila ada 4 perkara nih, berarti orang tuh riya. Bila ada kita pada diri ini 4, berarti kita tuh riya. Artinya riya itu termasuk daripada syirik yang tersembunyi. Tanda-tanda orang yang riya itu ada 4. Yang pertama, orang riya itu ialah yang pertama rajin ketika di tengah orang banyak. Bila dilihat orang, kadosa dalam sembahyang, marhaban aja kita, ya Nabi pinakoler, pas datang kamera, caket langsung, ya Allah, ya Allah langsung. Kamera ada. Jadi ciri orang nang ria yang pertama itu rajin apabila di tengah orang banyak. Bila ada sifat itu timbul pada diri kita, rajin berbuat baik ketika di tengah orang banyak, perlu kita harus menyadari diri bahwa kita terjerumus di dalam sifat ria. Yang pertama, napakah apalagi dalam sembahyang. Apalagi hari raya, mukana ko hanyar, baju ko hanyar, sejadah ko hanyar, macam-macam tuh. Orang nang khusyuk tadi, baik hatinya bersih, tiada dalam hatinya tadi semata-mata yang diingat kebesaran Allah. Ciri orang nang riya nang kedua, yang pertama rajin di tengah orang banyak. Yang kedua, ia malas ketika sendirian. Pas lagi seorangan, banyak alasannya lagi, inilah itulah. Pas datang orang banyak, woi, yalah, itu ria ngarannya. Mestinya jalan yang cepat, hendak bagus tuh rajin saat sendirian. Di tengah orang banyak kayaknya tahu 4, tak biasa. Kalau ajak bertanu tuh mestinya rajin nang saat sendirian ya, kalau melatih pada diri dulu. Bila sendirian rajin, maka ia akan terbawa kepada kebaikan itu ke tengah orang banyak. Yang ketiga, ciri orang yang ria, semakin giat apabila dipuji. Wah, orang ini sosial orang. Orang ini orang dermawan bener, pada orangnya pemalar. Wah, tambah keluar duit. Dipuji makin banyak keluar. Wah, curang nih penyembahyang. Wah, curang nih rajin ke masjid. Wah, hati pakai. Terkadang juga kada lebih banget daripada itu, lebih parah daripada ria lagi apa? Kada lagi semangat dipuji, memuji dirinya sendiri yang lebih parah. Lagi sembahyang, nah bismillahirrahmanirrahim. Wah, aku udah paling ahli ibadah di kampung nih. Aku nih rajin ke masjid. Tak korihing sorangan, tak korihing. Hatinya terus, batinnya bepandir, memuji dirinya terus memuji. Kadang sembahyang bisa tersenyum saurangan gara-gara pikiran non hati memuji diri tadi. Terkadang bisa mahayal sorangan, jahatinya memuji diri aneh. Yang ini lebih parah, bukan lagi semakin rajin apabila dipuji, lebih parah lagi memuji dirinya sendiri, merasa lebih baik, merasa rajin, merasa. Nah, ini termasuk sifat syirik, maka ini termasuk bukan dinamakan khusyuk di dalam salatnya tadi. Nah, jadi yang keempat cirinya, yang terakhir 4 ciri tanda ria, ia semangat berkurang ketika dihina dan dicela. Nyani buat baik, pas disambat orang, wah kandur langsung don. Mungkin ini aku ampih barang, wah, mungkin aku dusah lagi gini, hati don.
Orang nang semata-mata bujur-bujur tujuan karena Allah Ta'ala, kadada kandurnya, kadada dunnya, dicaci kah, dihina kah, diapakah, tatapainya pada pendirian dirinya. Inya tetap hena berbuat baik, kada beguyang hatinya dicela ataupun dipuji. Di tengah orang banyak ataupun sendiri, kada beguyang, tetap niat dalam hatinya tadi kebaikannya. Mudah-mudahan kita bersih hati kita daripada riya seberataan. Amin ya rabbal. Empat tadi ciri tanda riya. Ulun ulangilah semuanya susunannya. Malas saat sendiri, rajin di tengah orang banyak, semangat semakin giat apabila dipuji, semakin kendor apabila dicela dan dihina. Itu ciri orang nang ada sifat riya di dalam hatinya. Jadi pada intinya semuanya di dalam khusyuk yang ketiga ialah tenangnya hati. Sebagian lagi, kebanyakan daripada yang manusia pikirkan yang tiada menjadikan ketenangan pada khusyuk yang ketiga ialah rasa takutnya fakir, rasa takutnya dihina, rasa takutnya macam-macam takut. Nah, dalam sembahyang takutan fakir. Luas penyakit hati ini, luas. Pas lagi Allahu Akbar, takutan fakir, takutan miskin di dalam hati ini. Luar ketakutanannya. Lalu jar Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan 4 hati itu ketenangan kuncinya. Aku jar Imam Hasan Al-Basri, kita tahu kan takutan fakir itu sudah berprasangka kada baik lawan Tuhan. Itu sudah kita menyangka buruk lawan Tuhan. Makanya jar Imam Hasan Al-Basri 4 perkara yang membuat hidupku ini tenang. Yang pertama jar Imam Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi la ya'khuduhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku mengetahui bagian rezekiku yang dibagi oleh Allah Ta'ala untukku tidak akan pernah diambil oleh yang lainnya. Tahu kita, mun desar ampun kita, desar bakal kita. Wa ma qusimalaka hasilun ladaika wa ma la qusimalaka la hasilun ladaika. Apa yang dibagi untukmu pasti akan datang, biar kita guring di kalambu. Wa malakosi malaka, sesuatu yang kadada bakal dibagi untukmu, kadada bagiannya, lah hasilun ladaika, tidak akan pernah datang. Di sini salah satu sifat yang kebanyakan manusia takutan. Ulun pernah menjalani itu, takutan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah napa? Dihilangkan oleh Tuhan. Guring nyaman, kemana-mana nyaman, sampai sembahyang nyaman rasanya. Arti khusyuk tadi, kada sembahyang, kada dalam waktu sembahyang, kada dalam waktu salat, kada waktu guring, kada waktu apapun. Terlebih-lebih di dalam waktu salat, makin parah rasa takutannya timbul. Malih busia, nah kalimar busia keluar. Bedagang lapat busia, lapat ku besi kada payo. Bedagang nasi kuning busia, nasi kuning busia. Jadi amalan busia. Kebanyakan busia pas kabul busia tadi. Semua busianya dikabulkan oleh Tuhan. Tahu busia lah orang Samarinda. Prasangka, kalau pina kalau busia aja orang Banjar. Itu penyakit busia di dalam hati manusia. Itu kada orang-orang saleh itu kada ada sifat busia itu di dalam busia buka dalam kamus Banjar, apa itu busia? Ketik di Google. Busia yang paling banyak ditakutkan oleh manusia, busia kada berduit, busia dihina orang, busia dan busia. Coba kita ubah bang, merasai kita ubah bang, busia tuh kita berusaha kita ganti. Dari ucapan barang dulu hati tadi usahakan berprasangka baik.
Kayak perkataan Imam Hasan Al-Basri, aku mengetahui rezekiku itu sudah tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Maka dari itu hatiku tenang. Tanah diambil orang, tanah dironggot orang. Kalau memang itu bagianku, ya bebulik kepada aku dirampas orang. Ya bagian orang, ya silakan. Berarti lain bagianku. Kadang kali habis, kadang amarah timbul, bakal kecewaan. Engkau ini baru timbul merakai lagi ke mana-mana. Makanya semua yang sudah dibagi oleh Allah yang ditentukan menyebabkan hati kita tenang. Pandang setiap yang didapat dari yang kita yang dibagi oleh Allah, maupun itu duit, maupun itu nasi, maupun apapun yang diberi, pandang, musyahadahkan, ini bagianku dari Allah Ta'ala. Saksiakan, biar melihat, nah bagianku dari Allah Ta'ala, nyaman dinikmati, nyaman dimakan. Tapi amun kita kadang memandang ini bagianku dari Allah Ta'ala, ancangan hari ini 200.000, pas dapatnya 50.000. Musyahadahnya kada ada, pas melihat 50.000. Allahu Akbar. Mayona apa ini jar? Maksudnya cukup nang apa ini? Cukup ke mana ini? Nukar rokok, nukar beres. Pas saksiakan, itu bagian dari Allah Ta'ala. Apabila kita menyaksikan, itu bagian kita dari Allah Ta'ala, timbul kena di hati kita arti rasa syukur, benar-benar syukur kepada Allah Ta'ala. Kawa hati tadi menerima bagian meskipun sedikit daripada banyak tapi bangaloh, lebih baik sedikit tapi hati benar-benar berterima kasih lawan sang pemberi tadi. Lalu jadi Imam Hasan Al-Basri 4 perkara. Aku jadi Imam Hasan Al-Basri, pertama aku mengetahui rezekiku tidak diambil oleh orang lain, maka hatiku menjadi tenang. Kada bangal-ngali. Yang kedua jari Imam Hasan Al-Basri, alimtu anna amali la yaqumu ghairi fashtaghaltu bihi wahdi. Aku mengetahui bahwa perbuatan baik dan ibadahku ini tidak akan pernah dikerjakan oleh selain daripada aku, atau tidak akan pernah dikerjakan oleh orang lain. Maka aku sibuk untuk beribadah dengan diriku, bukan dengan orang lain. Jangannya kawa bertransferan ibadah, ya Allah nyaman ikam aja gawi kena kirim ke aku. Kayak duit aja di rekening, ikam gawi kirim ke aku, kada mau itu, ya Allah. Ada kawa aja Hasan Al-Basri, aku tahu aku yang hendak baik, aku juga yang menggawi. Aku yang hendak mulia, aku juga yang berubah. Aku yang hendak kada baik, aku juga yang menjerumuskan diriku kepada nang kada baik. Makanya di sini kisahkan neraka dan surga tuh kita seorang nama maulah. Percaya pian kada percaya? Neraka tuh kita nama maulah, surga tuh kita nama maulah. Kayak ini kisahnya, mengkisahkan. Tuhan tuh menyediakan satu wadah hamparan yang luas, kosong, ngarannya jannah, tingkatannya 7 sampai 8. Jannatul Firdaus, Jannatul Asalam, surga Firdaus, surga Asalam, surga. Lahan kosong. Neraka tuh hamparan tanah kosong luas, tempat yang luas kosong, sama tingkatannya. Siapa yang maulah isi bangunannya? Siapa yang menjadikan isi bangunannya baik atau nyamannya? Surga itu isinya tergantung kebaikan kita. Makin inya memperbaiki diri, makin baik hatinya, makin baik perbuatannya, bebagus, bebeta, besamin, bepalester, beacian, begana. Makin banyak lagi amal jariahnya, beisi lagi banyak. Napa isinya? Kulkas, kursi, apa segala macam. Jadi, ulun bertakon siapa nama membangun? Perbuatan kita kalau amal kita, kalau nang semata-mata kada ada syirik, kada ada apa-apa, bujur-bujur mengharap ridha Allah, walaupun kita dalam beramal di dunia tadi itu kada berharap balasan, tapi Tuhan tetap memberi, karena tetap membalas dengan amal kebaikan seorang hamba tadi. Kalau hamparan kosong itu semakin baik perbuatan seorang hamba, makin terbangun di dalam surga tadi. Neraka apa? Kayak itu juga. Makin kada baik, makin kurang baik perbuatan seseorang, makin panas
tampatnya, wadah panggangannya makin berbuat nang kada baik, diulahkan tempat panggangan yang istimewa, makin banget dosanya, makin disimbur banyak bensinnya, makin benyala apinya. Ini juga yang menggenali api itu, memakin panas itu perbuatannya. Jadi secara kesimpulan yang menjerumuskan dirinya yang hendak ada baik ya dirinya, yang hendak baik ya dirinya juga. Maka dari itu ya mudah-mudahan kita jadi orang yang lebih terus meningkatkan kebaikan. Amin ya rabbal. Kalau pang ada orang berhayal, ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kujar, seandainya malaikat menimbai aku ke neraka, mudahan taliwat ke surga. Itu jangan diambil patokan. Itu jangan diambil patokan. Itu kalimat mahayal. Mahayal apa? Mahayalnya laksana kurang tidur banyak mimpi. Kenapa? Jurang mun hendak bermimpi banyak kiguring. Amun hendak berhasil usaha dulu berbuat, usahanya ada dulu. Sama guring, sama aja orang berdiam. Mudah aku nih dalam keadaan dosa berdiam, dalam keadaan kada baik. Mudah-mudahan malaikat taliwat melimpar ke surga. Itu jangan diambil patokan. Tuh biasanya orang nang bulan puasa tuh rancak ada apa aja kita kada puasa, mudah-mudahan artinya kita malaikat taliwat melimpar ke surga. Itu jangan diambil patokan lah. Pemikiran orang-orang nang malas, pemikiran orang-orang nang memang kada hendak meningkatkan kebaikan dalam dirinya. Jadi pada intinya surga tuh kita na maulah perbuatan kita, maksudnya Tuhan menyediakan tempat. Neraka tuh gawian kita juga. Makanya banyak yang menyesal ketika meninggal dunia, menyesal mengetahui ilmunya, tapi kada sempat memperbaiki dan merubah akan dirinya untuk kebaikannya menuju akhiratnya. Lalu Imam Hasan Al-Basri yang ketiga, alim tu annallaha muttali'un alayya fastahaitu ayyarani asian. Aku mengetahui Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya Allah Ta'ala selalu melihat kepada hatiku, selalu melihat kepada diriku. Fastahaitu, aku malu Imam Hasan Al-Basri. Ayyarani, dia melihat aku dalam keadaan hati yang macam-macam, hendak guring, mata bebijim. Ya Allah ya Rabbi, ada juga kah isok rezeki sudah dibagi nih, gawian sudah ada, sudah dibagi, masih berucap hati tadi ya Allah. Ya Imam Hasan Al-Basri, aku supan bila ada hati kayak itu. Ya Allah ya Rabbi, macam-macam hati berucap hendak guring. Dari ucapan-ucapan yang kada terpuji lah jika peribahasa, bahkan menimbul prasangka kepada Tuhan yang kada baik. Aku malu jari Imam Hasan Al-Basri. Maka dari itu aku berusaha terus untuk apa jari Imam Hasan Al-Basri, supaya Allah Ta'ala melihat hatiku dan hatiku dalam keadaan kada maksiat kepada Allah Ta'ala. Aku malu bila hatiku ada dengki. Ya Allah, maafakan semua orang yang sarik lawan aku. Aku malu ya Allah ketika hatiku amarah dengan orang lain. Ya Allah, ampuni ulun dosa ulun pulang. Ya Allah, jangan ada. Kita fokus ke diri terus, kada fokus ke orang. Amun fokus ke orang kada ada habisnya. Habis dunia, habis tintah laut. Laut tuh habis jadi tintah, tati keburukan orang kada ada habisnya. Tapi bila memfokus kepada diri, Tuhan memandang kepada yang ada di dalam hati masing-masing. Urusan orang mahina kayak apakah, menyembati kayak apakah, ada masalah. Yang penting kita berusaha untuk baik, mulia di sisi Allah Ta'ala. Nang keempat terakhir Imam Hasan Al-Basri, alim tu annal mauta yantadiruni wa a'dattu zada liliqa'i rabbi. Aku mengetahui sesungguhnya perpindahan atau kematian itu selalu menungguku. Fa'adattu zad, maka aku persiapkan bekal untuk berjumpa dengan Tuhanku. Empatnya JJ Imam Hasan Al-Basri dalam hari-hari itu. Jadi rasa ada pada batang tubuh. Makanya hanya dapat rasa daripada empat perkara ini, sidin tenang hati dan fokus semata-mata hanya untuk mengerjakan kebaikan, kada berbuat kecuali kebaikan, kada berkata-kata kecuali kebaikan, kada bersikap kecuali kebaikan.
Maka dari itu, ini hadirin yang dimuliakan Allah, seumpama ada di luar salat kata-kata ini, apalagi di dalam salat. Biasanya makin ibadahnya kuat, seorang hamba tuh biasanya makin banyak serangannya dari dalam, macam-macam kata-katanya. Maka dari itu mudah-mudahan kita barakat rancak hadir, barakat kita berusaha, mudah-mudahan kita hati kita bersih dan dipandang selalu dalam keadaan bersih oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ulun ringkas khusyuk yang ketiga, jangan ada hati tadi, tenangnya hati kadada ini kadada itu. Ulun ringkas yang keempat, kalau ulun kisahkan nanti masuk aja pengjawab bab-babnya, apa itu sombong, apa itu semuanya nanti babnya kayak apa, kita adab-adab begawi, adab becari, adab bedagang, karena masuk pang sebertan di sini kitabnya. Ma pada intinya semuanya di situ dulu ulun ringkas sampai kepada yang keempat, ialah khusyuk yang keempat, tenangnya hati daripada sesuatu yang bukan milik kita, dari ujung rambut sampai ujung koko kita. Yang di sini namanya bapakan kita juga salah satu banyak sakit hati, kecewa, karena itu merasa ampun kita bukan titipan. Di situ tuh bang kita sakit hati. Seandainya kita merasa titipan itu benar-benar sampai kerasa, kita kada sakit hati, malah berterima kasih lagi lawan Tuhan. Makanya di sini kan dari ujung rambut sampai ujung koko kadada ampun kita. Kan firman Tuhan di dalam Al-Qur'an, lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah ya Tuhan. Milikku ya Tuhan. Semua yang ada di langit dan semua ada yang di bumi. Itu di luar diri. Nang di diri bang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita nih milik, inna sesungguhnya kami, kita nih milik Allah. Wa inna ilaihi dan akidan kita ilaihi kepada Allah akan kembali. Orang nang bujur-bujur milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kada mau pemberangan di dalam hidup, di dalam menuju kepulangannya kepada Allah. Kada mau pemberangan. Aku jujur hanya boleh kepada Allah, tapi pemberangan secara mulutnya dia bujur-bujur hendak boleh kepada Allah, tapi secara perbuatannya belum betul-betul lagi boleh kepada Allah. Di sini sejarah Allah mengisahkan sedikit. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ini kisah sejarah memperluas paham. Nabi Ibrahim hidup di zaman Raja Namrud. Raja Namrud nih hendak memiliki kekuasaan, ya hanya jadi Tuhan lah juga. Dan Raja Namrud nih di dalam kerajaannya banyak baisi ahli nujum jurang, dukun mendukun. Jadi baisi yang bisa peramal nih banyak. Suatu hari para dukun mendukun tadi itu datang ke Raja Namrud mengabarkan, ya Namrud, engkau nanti akan binasa dengan kehadiran seorang anak laki-laki. Ulun ringkasnya aja mengisahkan. Lalu Raja Namrud, iyakah? Kayak karena kada hendak binasa dan hendak tetap menjadi dengan kekuasaannya hanya menjadi Tuhan, Raja Namrud memerintahkan saat itu dibunuh semua bayi nang lahir dalam keadaan laki-laki. Dan bagi yang bersuami istri, laki-laki disuruh saat itu menjauh daripada istrinya di tahun itu. Karena dukun mengabarkan, wahai Raja Namrud, seorang laki-laki itu akan lahir di tahun ini. Jadi di tahun itu laki-laki disuruh jauh bertahan pada biniannya, jangan mengumpuli bini, supaya meliwatakan tahun itu. Sedangkan waktu itu, dan bahkan disambat
oleh para pedukunan itu. Ia sudah mengandung sejak malam ini jinya. Takajut lalu Namrud tadi. Mama Sidin menutupi akan kehamilan Sidin. Pas waktu Sidin melahirkan, ringkas cerita, mamanya Nabi Ibrahim melahirkan, Sidin lari ke satu guha. Dalam riwayat menyebutkan guha itu ada di daerah Damaskus, Syria. Bermacam-macam khilaf, ada menyebutkan daerah Damaskus. Nabi Ibrahim dibawa ke dalam guha, habis dilahirkan ditinggal oleh mamanya. Dalam riwayat menyebutkan para ilmu tarikh, Nabi Ibrahim itu menyusu dengan jarinya. Keluar susu, keluar madu, keluar air putih. Mamanya keluar pada guha. Karena saminggu menjingok keadaan Nabi Ibrahim dalam keadaan sorangan bayi laki-laki tadi. Kenapa jadi ditinggal oleh mamanya? Karena mamanya tahu waktu kelahiran Nabi Ibrahim itu keluar cahaya di dahi ini. Sudah merasa aja orang diberi rasa nih kayaknya anakku nih nama musnahkan berhala kayaknya. Ditinggal di dalam guha. Lalu dalam keluaran banyu nih. Nabi Ibrahim itu jadi dalam riwayat tumbuh layaknya seorang bayi yang tumbuh diasuh oleh seorang ibu. Per bulan saurangan kalapak-kalapak di dalam guha, kocop tangan. Saurangan kalapak-kalapak, kocop tangan. Keyakinan seorang mamanya nangka menyelamatkan seorang bayi yang mau harus diandak di dalam guha. Dalam riwayat terus seminggu dilihati oleh mamanya, seminggu dilihati, ganal saurangan sampai bisa berjalan. Kada keluar dalam guha tuh. Sampai riwayat tuh menyebutkan umur 15 bulan hanya keluar. Bisa berjalan sudah. Karena zaman Nabi Ibrahim tuh toha-toha Sidin bersunat aja umur 80. Mun kita umur 80 bisa ada saat bersunat mati dah. Umur 15 bulan tuh sudah ganal karena orang bahari itu gana hendak bujur-bujur selamat dalam keadaan bulik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada firman Allah yang berbunyi yauma di hari yang artinya yaumala kadingat ulna rasa di ujung ilat lawas libur majlis jadi kadingat harta baca di hari yang dimana manusia tidak yaumala yanfa'u malun wala banun, di hari yang tidak memberi manfaat harta dan anak illa man, kecuali siapa yang memberi manfaat man, orang atallaha, datang menghadap Tuhan, menghadap Allah, man atallaha biqalbin salim, dengan membawa hati yang bersih. Kadada dengki, kadada iri, kadada amarah, kadada ini. Kenapa? Karena ia sudah betul-betul menjaga, karena semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, mun kita bujur-bujur merasa milik Allah nang di ujung rambut nih nang dititipakan kepada kita, pasti menyayangi. Hati, mata. Makanya kan kembali kepada surah Fatihah tadi, ingat kebesaran Tuhan di pendengar. Nanti setengah bulan akan datang masih ulun kaitkan dengan yang masalah yang berapa minggu yang lalu ulun bahas, supaya kayak apa cara pemakaiannya, dan akan timbul kayak hudurul qalb, hadirnya hati, memahami makna, rasa takut, rasa malu, dan betul-betul mengagungkan sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul merasakan ujung koko sampai ke sini. Sayang lawan diri. Pasti menyayangi, orang menyayangi pasti kada hendak nang kada baik. Kita tuh sayang lawan anak. Kita kelakuan kada pas. Tapi sadar padanya kada sayang lawan diri. Inya orang tuh kada sayang lawan diri tapi sayang lawan anak. Abahnya kelakuan ke kiri lah. Pas besi anak. Inya berucap di dalam doanya. Bahkan berucap rancak kepada anaknya. Ikam nakai jangan sampai jadi kayak abah. Cukup abah aja kayak ini. Ikam jangan nakai. Kenapa sebabnya? Karena sayang lawan anak. Tapi kada sayang lawan dirinya.
Jika abahnya sayang lawan dirinya, sayang lawan anaknya, sama-sama menyayangi keduanya. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, karena sifat kepemilikan ini ada, rasa memiliki ini ada, itu nang rancak maulah kita tuh kadalah haula wala quwata illa billah. Ketika berilmu, kada tahu ilmu itu titipan Allah Ta'ala nang dititipakan kepada seorang untuk dipakai jalan untuk selamat, merasa sombong dengan ilmunya. Ketika berharta nang dititipakan kepada inya, merasa inya itu lapah becari karena merasa harta itu dapat dari usahanya, itu syariatnya. Padahal itu harta nang dititipakan oleh Allah Ta'ala kepadanya, termasuk ujung rambut dan ujung sampai ujung kuku, semua yang ada di batang tubuh akan dipertanggungjawabkan satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita husnul khatimah berataan, ya, selamat kita dunia akhirat, hati kita bersih, anak kita saleh salehah, dan jadi orang beriman seberataan. Amin ya rabbal. Nah, ulun kada berpanjang lebar, hari parak jam 10. Intinya tanang tubuh, tanang jiwa, tanang diri, tanangnya hati, tanangnya jiwa. Bila sudah kita mengetahui nang empat ini, kita keluar pada majelis nih, kena merasakan beginikah rasanya dan begini tersiksanya rasa nang empat perkara ini bila hati ini ada macam-macam. Dan beginikah rasanya dan begini jua nyamannya ketika hati tadi kada ada dengki dan kada ada penyakit macam-macam, sampai ke ibadah nyaman. Nah, tak korong kita merasakan, oh sini sakit cerah, maulah nah kada nyaman ini itu apa, bawa ke sini cari hiburan, sanangnya satu matanya, bawa ke sini sanangnya satu matanya, bawa ke sini. Senantiasa mencari tempat hiburan agar menyenangkan hati. Tapi hiburan itu kesenangannya cuma bersifat sementara. Ketika hati yang bersih, khusyuk, apalagi sampai terbawa di dalam salatnya tadi khusyuk, itu ketenangan yang kada bakal membutuhkan kepada tempat dimanapun tanang, berhadapan dengan siapapun senang, berkumpul dengan siapapun tetap bahagia karena kada ada membawa hati yang macam-macam. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, setengah bulan akan datang insyaallah sampai kadarnya kita ulun bahas lagi kaitannya, cara pakainya, dan menimbulkan sifat apa di diri. Bila memakai ini timbul sifat ini, bila memakai ini dalam salat berbuah ini, bila kada memakai ini maka berbuah ini. Pilih menanam yang mana kita dan buah yang mana yang kita pilih. Panjang bang masalah yang demikian ini. Artinya sedikit demi sedikit, yang penting kita kawa ma'amalakan. Kada berpanjang lebar, hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Wayam bagi ayudu malha, hendaklah mendamahkan kalimat hu, ya, dhammatan khafifatan, damah yang tipis, min ghairi mubalaghah, tanpa berkelebihan. Wala yadkhulu bainal ha wal alif shibahal waw, dan hendaklah tidak memasukkan antara ha dengan alif menyerupai huruf waw. Contohnya Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Jelas-jelas akbarnya Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, jangan. Wala baina ba'i akbar wa ra'ihi alifan,
Dan juga jangan memasukkan antara huruf ba dalam kalimat akbar yang di belakangnya itu akan huruf alif, seakan-akan ia berkata akbar, jangan dipanjangkan. Wayah zimo, dan membaca sukun ra pada kalimat takbir, wala yadumuha, dan tidak mendamahkannya. Allahu akbar, bukan sukun, bukan didamahkan Allahu akbar. Bila disunahkan akbaru Allahu akbar, bila disukunakan Allahu akbar. Cukup hanya disukunakan Allah.